Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah polygon pada aplikasi AutoCAD. Video ini adalah salah satu video dari playlist Kamus AutoCAD. Dan seperti biasa, di video ini kita akan bahas perintah polygon mulai dari fungsi perintah polygon, cara mengaktifkan dan cara menggunakan perintah polygon, serta opsi-opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah polygon ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah polygon. Perintah polygon digunakan untuk membuat bangun datar multisisi dengan panjang yang sama di semua sisi. Jadi, perintah polygon ini bisa kita gunakan untuk membuat segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Tetapi panjang semua sisinya harus sama. Kemudian di sini ada beberapa contoh polygon, semuanya segi 6 ya. Kemudian keterangan dimensinya juga sama, semuanya 12, tetapi ukuran poligonnya berbeda-beda. Untuk poligon yang pertama di sini, nilai 12 ini dihitung dari titik center ke ujung poligon atau titik pertemuan antar sisi poligon. Kemudian di poligon kedua di sini, dimensi 12 dihitung dari titik center ke salah satu sisi poligon. Tentunya ke sisi yang lain juga sama 12. Kemudian poligon ketiga di sini, dimensi 12 adalah panjang setiap sisi poligon. Jadi walaupun keterangan dimensinya sama-sama 12, tetapi ukuran poligonnya ini berbeda-beda. Metode pembuatannya pun juga berbeda. Untuk poligon yang pertama dan kedua ini yang umum dan paling sering digunakan. Saya sebut metode pembuatannya metode center radius karena saat membuat poligon ini, 1 dan 2 ini, kita menentukan titik center dan radius circle. Kenapa ada circle? Jadi untuk membuat poligon kita membutuhkan lingkaran bantu imajiner, jadi tidak kelihatan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian poligon yang ini, yang ketiga, kita tidak menentukan titik center, tapi menentukan panjang sisi poligon. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan. Kemudian di sini saya jelaskan lagi. Saat membuat poligon menggunakan metode center radius, kita diminta untuk menentukan number of side atau jumlah sisi poligon, minimal 3, maksimal 1024. Kemudian center of polygon atau titik center. Kemudian yang ketiga, jenis polygon, ada inscribed in circle dan circumscribed about circle. Kemudian radius circle. Circle yang dimaksud di sini adalah lingkaran imajiner atau lingkaran bantu yang tadi saya sebutkan. Kemudian saat membuat polygon menggunakan metode edge, kita cukup menentukan dua titik. Titik pertama dan titik kedua akan menjadi salah satu sisi polygon. Sisi lain dan titik center akan menyesuaikan. Jadi ini metode yang digunakan untuk membuat polygon pada contoh ketiga tadi, yang kita menentukan panjang sisi polygonnya. Kemudian untuk polygon inscribed in circle dan circumscribed about circle, keterangannya seperti ini. Jadi ini ilustrasinya ya. Ini lingkaran imajinernya yang harusnya tidak terlihat. Ini saya buat manual supaya lebih mudah dipahami. Saat membuat polygon menggunakan metode center radius, kita diminta untuk memilih salah satu antara inscribed in circle dan circumscribed about circle. Inscribed in circle adalah polygon ada di dalam lingkaran bantu. Jadi, saat kita menentukan radius lingkaran bantu, radiusnya 12 di sini pada contoh ini, polygon ada di dalam lingkaran. Dan yang menyentuh lingkaran adalah ujung poligon atau pertemuan setiap sisi poligon. Kemudian jika kita memilih circumscribed about circle, poligon akan ada di luar lingkaran. Di sini radius lingkarannya 12 dan poligon ada di luar lingkaran. Jadi yang menyentuh lingkaran adalah midpoint dari setiap sisi poligon. Jadi walaupun sama-sama radius 12 lingkaran bantunya, tetapi ukuran poligonnya berbeda. Oke, selanjutnya kita praktek.
Nah, tapi sebelum kita praktek, saya jelaskan dulu cara mengaktifkan perintah poligon. Seperti perintah pada umumnya, perintah poligon ini juga bisa kita aktifkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dari menu bar. Caranya kita klik menu draw, kemudian kita klik poligon. Cara selanjutnya bisa juga dari ribbon panel atau dari toolbar. Kita cukup klik icon poligon. Ikonnya segi 5 seperti ini. Poligon. Jika tidak terlihat, mungkin tertutup oleh icon rectangle. Jadi kita expand dulu, kemudian kita pilih poligon. Maka perintah poligon sudah aktif. Cara selanjutnya bisa juga kita aktifkan perintah poligon dari baris perintah. Caranya ketik pol, POL, kemudian enter. Maka perintah poligon sudah aktif. Oke, sekarang kita praktek. Kita mulai dari poligon yang paling kiri. Di sini jumlah sisi poligon ada 6 atau segi 6. Kemudian jenis poligonnya inscribed in circle dan radius circle-nya 12. Jadi cara pertama atau langkah pertamanya kita klik perintah poligon. Setelah perintah poligon aktif, kita bisa baca panduannya di baris perintah di sini. Enter number of side. Kita tentukan jumlah sisinya. Kita ketik 6 kemudian enter. Setelah itu specify center of polygon. Kita diminta untuk menentukan titik center dari poligon. Misalnya kita klik di sini, kita klik. Setelah kita klik, di sini akan muncul dua opsi. Inscribed in circle atau circumscribed about circle. Kita pilih salah satu. Kita pilih yang inscribed in circle. Bisa kita klik dari baris perintah di sini. Atau bisa juga kita ketik I, kemudian enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tentukan radius circle-nya. Kita ketik 12, kemudian enter. Maka sudah jadi poligonnya seperti ini. Kita bisa cek dimensinya 12. Atau jika kita buat circle ya, kita visualisasikan lingkaran bantunya seperti ini, kita bisa cek radiusnya. Di sini radiusnya 12, begitu. Kemudian selanjutnya kita praktek membuat poligon yang kedua. Di sini poligonnya jumlah sisinya 6. Jenis poligonnya circumscribed about circle, kemudian radius circle-nya 12. Kita aktifkan perintah poligon, kita bisa ketik POL, kemudian enter. Kemudian seperti tadi, enter number of side. Tentukan jumlah sisi poligon. Karena tadi kita sudah membuat poligon segi 6, kita bisa langsung enter. Kemudian kita tentukan titik centernya. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih circumscribed about circle. Kita bisa klik langsung di opsinya atau bisa juga kita ketik C kemudian enter. Nah, ini previewnya seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah kita tentukan radius circle-nya. Kita ketik 12 kemudian enter. Jadi bisa kita cek dimensinya dari titik center ke midpoint di sini 12. Misalnya kita buat atau kita visualisasikan lingkaran bantunya ya seperti ini. Kita bisa cek radius lingkaran bantu di sini 12 begitu. Oke ya, ini untuk poligon pertama dan kedua. Ini yang paling umum digunakan. Kemudian poligon yang terakhir, kita menentukan panjang sisi poligon. Langkah yang pertama sama, kita klik atau kita aktifkan perintah poligon. Setelah perintah poligon aktif, kita tentukan jumlah sisinya. Di sini jumlah sisinya 6 ya. Kita bisa ketik 6 enter atau karena kita sudah membuat segi 6 tadi, kita bisa langsung enter. Setelah itu kita klik opsi edge di sini. Di sini perintahnya specify center of polygon atau opsi yang lain metode edge. Kita bisa klik atau kita ketik E kemudian enter. Setelah itu perintah lanjutannya adalah specify first endpoint of edge. Kita diminta untuk menentukan titik awal dari endpoint salah satu sisi. Kita bisa klik di sini misalnya. Kemudian titik keduanya
kita bisa klik sembarang atau bisa juga kita tentukan panjangnya. Supaya sama dengan contoh, kita ketik 12 kemudian enter. Maka panjang sisinya semuanya akan 12 seperti ini. Tapi jika teman-teman menggunakan AutoCAD Classic yang setahu saya tidak bisa menentukan panjang dengan ketik 12 kemudian enter seperti tadi, kita bisa juga menggunakan sistem koordinat relatif untuk menentukan panjangnya. Jadi saya contohkan sekali lagi, kita klik perintah poligon, kemudian kita tentukan jumlah sisinya, misalnya sekarang 5 ya, ketik 5 kemudian enter, kita pilih yang edge, kemudian kita tentukan titik pertamanya, kita klik, kemudian titik selanjutnya, supaya panjangnya 12 misalnya, kita bisa ketik add, ketik 12,0, kemudian enter. Jadi sekarang panjang sisinya di sini 12. Oke ya, saya rasa cukup untuk materi cara membuat poligon pada aplikasi AutoCAD. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.